Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kata yom. Dalam terjemahan Indonesia disebut hari. Yang menjadi dasar ayatnya adalah di kitab Kejadian pasal 1. Ini kisah tentang penciptaan. Berulang-ulang digunakan kata yom di sini. Berulang-ulang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Ada 4 teori umum tentang hari di kitab Kejadian pasal 1. Yang pertama itu teori harfiah. Beberapa penafsir yakin bahwa itu harusnya diartikan harfiah 24 jam. Sebagian penafsir percaya itu teori geologis. Di situ bukan menunjuk kepada lamanya yang 24 jam. Itu lebih kepada periode. Periode yang tidak tentu lamanya. Di istilah pagi dan petang itu metaforis bahwa ada periode yang cukup panjang antar penciptaan. Ada pula penafsir yang meyakini teori kesenjangan, bukan hanya periode, melainkan zaman. Nah, jadi bagi kelompok ini, hari itu zaman-zaman. Kalau sudah zaman berarti panjang sekali ini. Kelompok yang lain memahami bahwa hari itu tidak berarti harfiah. Yang mau ditekankan dalam istilah hari itu bukan harinya, melainkan bahwa Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu secara teratur. Nah, ini beberapa teori umum yang bisa kita temukan dalam buku-buku tafsiran. Selain itu, kalau kita mau telusuri tokoh-tokoh Kristen, misalnya Origenes, dia memahami bahwa hari di situ lebih kepada lambang. Jadi ada kelas penciptaan di situ, kelas ciptaan. Berbeda kelas hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Basilus, dia memahami bahwa setiap hari mulai dari yang pertama hingga seterusnya itu beda-beda waktunya. Tidak selalu bisa disamakan. Hari pertama dengan hari kedua bisa beda jangka waktunya. Demikianlah dengan hari-hari berikutnya. Yang lain yaitu Agustin. Agustin berkata bahwa hari pertama lama waktunya tidak bisa disamakan dengan waktu sekarang. Nah, hari pertama tidak bisa disamakan lama waktunya dengan waktu sekarang. Nah, sebelum yang berikutnya, yang menjadi alasan Agustin adalah misalnya pada hari keempat, di situ baru diciptakan matahari yang menjadi pengatur waktu pagi, siang, malam. Matahari yang mengatur itu kemudian. Karena itu Agustinus yakin bahwa hari pertama dan hari ketiga sebelum adanya matahari pastilah waktunya berbeda dengan hari keempat sampai seterusnya ketika sudah ada matahari. Selanjutnya, teolog lain memahami bahwa hari itu abad, berarti ratusan tahun yang panjang. Calvin dan Luther memahami bahwa hari di kitab Kejadian 1 itu lamanya 24 jam. Sekarang kita perhatikanlah dari Kejadian pasal 1 ini. Mulai dari ayat 5, di situ disebut hari pertama, Yom Ehad. Hari kedua, pasal 1 ayat 8, Yom Seni. Hari ketiga, pasal 1 ayat 13, Yom Selisih. Hari keempat, Kejadian 1 ayat 19, Yom Rebi'i.
Hari kelima, kejadian 1, 23, Yom Hamisi. Hari keenam, kejadian 1, 31, Yom Hasisi. Hari ketujuh, kejadian 2, ayat 2 sampai 3, Yom Hasibi'i. Hari Sabat. Saya tandai di situ berwarna merah Yom. Perhatikan, saudara. Yom. Untuk hari pertama Yom, hari kedua Yom, begitu seterusnya. Jadi secara tekstual, kata hari di kitab Kejadian, bahkan hingga pasal 2, pasal 1 sampai pasal 2 itu pakai teks yang sama, Yom. Ya, dari sini sebenarnya kita akhirnya muncul pertanyaan. Jadi bagaimana sebenarnya maksud Musa? Kenapa maksud Musa? Karena secara tradisional para teolog Kristen konservatif menerima bahwa penulis kitab Kejadian ini adalah Musa. Maka berarti yang perlu ditelusuri adalah maksud Musa sebagai si penulis yang menerima wahyu ini. Apakah memang dia memaksudkan itu sebagai 24 jam? Apakah dia maksudkannya dalam hal lain daripada menerima langsung tafsiran para ahli? Baiklah kita memeriksa sebenarnya maksud Musa apa. Musa adalah si penerima hukum Tuhan. Maka apa yang dia sampaikan kepada umat Israel berarti perlu dipelajari. Saya langsunglah masuk ke konteks ketika Musa mengajarkan hukum Tuhan kepada orang Israel yang dicatat di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, yaitu tentang ke-10 firman. Perhatikan bahwa salah satu firman di situ adalah tentang hari Sabat ayat 8 sampai 11. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yom Hasabat. Teks yang dipakai Yom, hari, sama seperti yang dipakai Musa di Kejadian pasal 1. Disandingkan dengan 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Jadi di Keluaran ini Musa sedang menunjukkan bahwa hari yang dipakai untuk Sabat itu sama lamanya dengan hari yang dipakai Tuhan dalam penciptaan. Hari Sabat sama dengan hari pertama dalam situasinya lamanya. Hari Sabat sama dengan hari kedua soal lamanya. Demikianlah hari Sabat sama dengan setiap hari dalam penciptaan itu. Tidak dibedakan oleh Musa. Teks yang dipakai untuk hari penciptaan adalah 6 hari lamanya, gitu ya. Sheset Yamim dari akar kata Yom. Sama yang dipakai Yom. Jadi, Musa sedang menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak bermaksud membeda-bedakan lamanya hari, mulai dari hari pertama sampai hari ke-6 hingga hari ke-7. Dia mau tunjukkan bahwa lamanya hari Sabat itu 24 jam. Maka kepada orang Israel diatur itu selama 24 jam Sabat itu kamu tidak boleh melanggar hari Sabat. Kamu harus ibadah di situ. Kuduskan hari yang itu, yang 24 jam itu. Khusus. Lamanya itu sama dengan nama hari yang sudah berjalan 6 hari. Dan yang akan berjalan lagi 6 hari. Hari-harinya yang dipakai Yom. Nah, dari sinilah saya akhirnya yakin bahwa sebenarnya Musa bermaksud menunjukkan Yom itu sebagai maksud yang sama untuk setiap hari. Tidak ada pembedaan lama antar hari. Sehingga kemudian saya berpikir berarti seperti Calvin dan seperti Musa, saya setuju bahwa hari atau Yom dalam kitab Kejadian itu sama, termasuk dengan yang sekarang kita jalani 24 jam. Puji Tuhan.